Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat merasakan kehidupan seperti adanya sekarang ini. Baiklah, selanjutnya salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat kelak darinya di akhirat nanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Insanul Adli dengan NIM 2014010087 dari kelas PAIC Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang administrasi pendidikan, yang mana dosen pembimbingnya adalah Ibu Wahyuli Liuszen SEM. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah ruang lingkup tata usaha, dan yang kedua adalah proses administrasi ketatausahaan. Langsung saja, yang pertama ruang lingkup tata usaha. Apakah ruang lingkup tata usaha itu? Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Kemudian, yang berperanan penting terhadap hal tersebut adalah surat, karena surat memegang peranan penting dalam organisasi sekolah, karena surat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tata usaha, melainkan juga berfungsi sebagai alat bukti komunikasi dan informasi. Kemudian, adapun sifat-sifat surat ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertamanya adalah surat rahasia. Surat rahasia ini dibedakan menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada sangat rahasia, yang mana surat yang bersifat sangat rahasia ini dipakai untuk dokumen, naskah, dan surat yang sangat erat hubungannya dengan keamanan negara. Apabila disebarkan dengan cara tidak sah dan jatuh kepada tangan orang yang tidak berhak atau orang yang salah, maka hal ini dapat membahayakan keamanan negara. Kemudian ada yang bersifat rahasia, yang mana surat ini dipakai untuk dokumen dan surat lainnya. Apabila disebarkan dengan cara tidak sah dan jatuh ke tangan yang tidak berhak, dapat merugikan kepentingan martabat pejabat dan organisasi atau perguruan tinggi lainnya yang bersangkutan. Kemudian ada surat penting. Surat penting ini adalah surat yang isinya mengandung kepentingan yang mengikat, memerlukan tindak lanjut, dan mengandung informasi yang diperlukan dalam waktu yang lama. Kemudian ada surat biasa. Surat biasa ini adalah surat yang isi atau informasinya itu tidak penting dan tidak memerlukan tindak lanjut yang cepat. Kemudian kita masuk dalam proses administrasi ketatausahaan. Bagaimanakah proses administrasi ketatausahaan tersebut? Proses administrasi ketatausahaan ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah administrasi persuratan, dan yang kedua adalah administrasi kearsipan. Baiklah, kita lanjut ke administrasi persuratan, di mana pembahasan pada kali ini yang pertama kita akan membahas tentang jenis suratnya yang dibedakan atas 14 jenis. Yang pertama ada surat dinas, surat edaran, nota dinas, surat undangan, memo, surat tugas, surat pengantar, surat kuasa, surat kawat, surat pengumuman, surat keputusan, surat pernyataan, surat keterangan, dan yang terakhir ada berita acara. Kemudian ada sifat dan derajat surat. Seperti yang kita bahas tadi, sifat surat itu ada 4. Surat yang bersifat sangat rahasia, surat yang bersifat rahasia, surat yang bersifat terbatas, dan yang terakhir surat yang bersifat biasa. Kemudian ada derajat surat, yang mana derajat surat ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kilat atau sangat segera. Adalah surat yang isinya itu harus segera diketahui oleh penerima
dan penyelesaiannya harus dilakukan pada kesempatan pertama. Kemudian ada segera, adalah derajat surat yang isinya harus segera diketahui dan ditanggapi oleh penerima surat. Kemudian ada yang biasa, adalah derajat surat yang penyampaian dan penyelesaiannya tidak seperti kilat dan segera. Kemudian ada pencantuman alamat surat, yang mana alamat surat ini dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Kemudian ada kode surat, yang mana di sini ada kode jabatan, kode unit, dan kode perihal. Selanjutnya pemakaian singkatan. Singkatan, penggunaan dan penulisannya dalam penandatanganan surat adalah AN atau atas nama. Dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat menguasakan penandatanganannya kepada pejabat setingkat di bawahnya dan lain-lain. Kemudian ada cap jabatan dan cap dinas. Cap jabatan ini merupakan suatu cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu. Sedangkan cap dinas merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh setiap pejabat. Kemudian prosedur pengiriman surat, yang mana di sini terdapat penerima surat, pengirim surat, pencatat surat, pengarah surat, dan pengolah surat. Kemudian kita membahas administrasi kearsipan. Yang pertamanya adalah azas dari penataan arsip, yang mana dari azas penataan arsip ini terdapat 3 bagian. Yang pertama sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit saja. Kemudian ada desentralisasi, yang mana azas ini penataan arsipnya terdapat pada unit-unit dalam organisasi. Kemudian ada gabungan, yang mana gabungan ini adalah perkumpulan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Selanjutnya ada sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, dan berdasarkan wilayah. Kemudian ada prosedur penataan arsip. Yang pertama ada meneliti arsip yang akan disimpan. Kemudian ada mengelompokkan arsip, kemudian meneliti kesesuaian lampiran, kemudian ada mengklasifikasikan arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip, dan yang terakhir menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Baiklah, mungkin cuma sekian materi kita pada saat ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Insanul Adli, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang kecil woy di langit yang biru, cap amat banyak menghias angkasa.